Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Zahra Sabita Suceng. Dalam Unhas hari ini, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin menggelar The 5th International Nursing and Healthy Science Student and Healthcare Professional Conference 2023 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin menggelar International Nursing and Health Science Student and Healthcare Professional Conference 2023 untuk yang kelima kalinya. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Selasa 29 Agustus 2023. The 5th International Nursing and Health Science Student and Healthcare Professional Conference 2023 ini berkolaborasi dengan Dies Natalis Universitas Hasanuddin yang ke-67. Kegiatan ini mengangkat tema Health Equity for All, Advancing SDGs Achievement Through Collaborative Innovation. Kegiatan ini diawali dengan tarian penyambutan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin, disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya laporan Ketua Panitia, Framita Rahman Escape Nurse MSc, dirangkaikan dengan sambutan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Arianti Saleh SKP MSI. Sambutan selanjutnya oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, sekaligus membuka acara secara resmi. Terdapat 8 speaker pada kegiatan ini dengan melibatkan speaker dari 4 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Malaysia, dan UK. Speaker dalam kegiatan ini berjumlah 8 orang, yaitu Andi Masyita Irwan PhD, Profesor Masayoshi Kubo, Gulzar Malik PhD, Profesor Aini Ahmad, Moriyama Yoshifumi, Profesor Dr. Johan Aras SFT Visio MPD MKes, dan Saldi Yusuf Escape Nurse MN PhD. Dengan keynote speaker Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 60 orang yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari. And I'm very happy to be able to speak in front of the people, and people are really eager to learn something new, and I hope I can be a part of this whole process. This venue is beautiful, and I'm staying in this hotel, and there's no complaint at all, and I'm happy to be back, another chance. The venue is very unique. I have attended many conferences. This is a very unique situation and I love it. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberi apresiasi yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan International Conference INHSP 2023 yang dilakukan oleh Faculty of Nursing. Kegiatan ini sangat luar biasa karena ini di samping menjadi rangkaian dari Dies Natalis Universitas Hasanuddin yang ke-67, juga kegiatan ini kita sangat berharap menjadi salah satu bagian yang akan mensupport Universitas Hasanuddin mencapai tujuan dari Fakultas Nursing untuk lebih kompetitif, untuk lebih memberikan kesempatan kepada seluruh baik dosen, researcher maupun student untuk saling bertukar pikiran, dan kegiatan ini kami sangat berharap bisa mensupport Universitas Hasanuddin mengantar menjadi salah satu world class university, dan event ini adalah tempatnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses. Dan sekali lagi kepada seluruh pimpinan, panitia, terima kasih banyak atas effortnya menyiapkan kegiatan ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. INHSP yang kelima ini itu adalah kegiatan setiap 2 tahun sekali yang dilaksanakan oleh Fakultas Keperawatan. Khusus untuk tahun ini itu kita menjadi bagian dari Dies Natalis Unhas, karena juga Fakultas Keperawatan sebagai tuan rumah. Untuk penentuan temanya sendiri, kami dari panitia itu menyesuaikan dengan kebutuhan SDGs yang terkait dengan kesehatan. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari. Hari pertama ini akan berisi terkait dengan seminar dan workshop. Kemudian nanti untuk hari kedua, yaitu besok,
tanggal 30 Agustus itu akan berisi concurrent session, oral presentation dari kurang lebih 60 presenter yang akan mempresentasikan paper mereka, baik itu penelitian berupa research, actual research atau berupa systematic review. Jadi kami dari panitia menerima semuanya yang sesuai dengan tema dari kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memajukan pencapaian SDGs melalui inovasi kolaboratif demi kesetaraan kesehatan untuk semua. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan seminar stabilitas sistem keuangan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Saat ini telah berlangsung seminar stabilitas sistem keuangan bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Selasa 29 Agustus 2023. Serangkaian acara ini dibuka dengan pidato pembukaan oleh Dekan Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir MSI. Materi sesi pertama yang dibawakan oleh 4 pemateri yaitu Dr. Mirsalina Senal SE MSE, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bambang Arianto SE MA, Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Sekretariat, Martini Hasni ST MMSI, Analisis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Keuangan, dan Sagita Rasmanira SSI MEC, Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, dengan mengangkat tema Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Dilanjut materi sesi kedua dengan tema Kerangka Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan. Seminar ini ditutup dengan foto bersama dan pemberian plakat. Jadi kalau kegiatan ini biasa kita lakukan setiap 1 kali dalam 3 bulan. Kita kerjasama dengan berbagai universitas untuk menyelenggarakan seminar mengenai stabilitas sistem keuangan, dan kali ini kita bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari dari sisi kegiatannya sendiri kita berusaha menyampaikan informasi mengenai apa-apa saja yang berkaitan dengan aspek stabilitas sistem keuangan, bagaimana lembaga-lembaga yang merupakan anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu bekerja, saling berkoordinasi dan juga menyusun asesmen maupun kebijakan yang terkait dengan upaya untuk mencegah memitigasi risiko sistemik sehingga stabilitas sistem keuangan bisa tetap terjaga dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang berkualitas dan berkelanjutan dan juga inklusif. Kalau kita perhatikan juga di dalam beberapa waktu terakhir ini kan situasi perekonomian Indonesia cukup baik gitu ya. Baik dalam arti di tengah-tengah perkembangan dinamika global yang terus bergejolak, kita masih mampu tetap tumbuh dengan baik, masih bisa berkembang dengan baik perekonomiannya dan juga bisa menjaga kesejahteraan dari masyarakat. Itu tentu juga merupakan salah satu hasil dari bagaimana koordinasi, bagaimana kerjasama, bagaimana sinergi kebijakan ditempuh oleh lembaga-lembaga anggota KSSK di dalam mewujudkan kondisi tadi. Perekonomian yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijalankan dengan baik, bisa tetap terjaga. Dan dengan kami bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, kami juga mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan ini bisa lebih dipahami dan juga bisa memotivasi dan juga bisa menimbulkan keinginan bagi para mahasiswa untuk terus mendalami dan memberikan kontribusi yang lebih positif pada upaya-upaya untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Jadi acara di pagi hari ini sampai dengan siang hari ini bicara tentang kebijakan sistem stabilitas sistem keuangan. Jadi tujuan dari kegiatan ini itu untuk mensosialisasikan kondisi perekonomian secara up to date maupun dari sistem keuangan kita saat ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yang kedua adalah mensosialisasikan juga
terkait dengan fungsi dan tugas dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi kegiatan ini kami kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari Kementerian Keuangan. Untuk hari ini itu ada beberapa pembicara, ada dari akademisi Universitas Hasanuddin, kemudian ada dari KSSK sendiri, kemudian ada dari Bank Indonesia, ada dari Lembaga Penjamin Simpanan, dan ada dari Bank Indonesia. Intinya menjelaskan terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian saat ini dan risiko-risiko yang kemungkinan juga dihadapi ke depan terkait dengan stabilitas keuangan, risiko keuangannya. Melalui seminar stabilitas sistem keuangan, semoga mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya Andi Nurami Rabiul, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Bank Indonesia menyelenggarakan Research and Journal Goes to Campus yang dirangkaikan dengan konsultasi riset oleh para pakar dari berbagai bidang. Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruangan promosi Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan Bank Indonesia Research and Journal Goes to Campus, Rabu 30 Agustus 2023. Diseminasi hasil riset dan promosi Jurnal Hukum Bank Indonesia dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam dengan beberapa agenda diantaranya pembukaan, diseminasi hasil paper Journal of Central Banking Law and Institution, serta research klinik. Pemaparan materi serta sesi tanya jawab berlangsung dengan sangat interaktif antara narasumber dan para peserta. Selain diseminasi hasil riset, Bank Indonesia juga menyediakan konsultasi riset oleh para pakar bagi para peserta. Stand terbagi atas 3 bagian, diantaranya konsultasi riset ekonomi dan kebank sentralan, konsultasi riset ekonomi syariah, serta konsultasi riset hukum. Di penghujung kegiatan, peserta pun berkesempatan untuk mengikuti games berhadiah yang diadakan oleh panitia. Oke, jadi pada hari ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama sosialisasi terkait jurnal hukum yang dimiliki oleh Bank Indonesia, kemudian sosialisasi hasil riset dari Bank Indonesia, dan coaching klinik yang dibagi menjadi tiga tema di ruangan yang bersebelahan seperti itu. Ya, jadi kedepannya itu kami mengharapkan kerjasama lebih lanjut antara Fakultas Hukum Unhas dengan Bank Indonesia dengan adanya riset kolaborasi. Selain itu juga kami mengharapkan dapat melakukan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana mahasiswa Fakultas Hukum dapat melakukan magang. Dan juga tadi yang kami harapkan mahasiswa Fakultas Hukum baik taraf S1, S2, S3 mendapatkan bantuan penelitian seperti itu. Itulah tadi serangkaian kegiatan Bank Indonesia Research and Journal Goes to Campus hari ini. Semoga dapat memberikan insight positif bagi para peserta dan menghadirkan hasil penelitian serta jurnal yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Husnaini Putri Intan, Muhammad Aslan, Unhas TV. Career Center Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Hasanuddin Career Program Batch 3. Kegiatan ini berlangsung di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Andrea Ririn Karina. Career Center Universitas Hasanuddin menggelar Hasanuddin Career Program Batch 3 pada 31 Agustus 2023 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin. Hasanuddin Career Center Program Batch 3 merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh Career Center Universitas Hasanuddin dengan tujuan memberikan pelatihan kepada alumni sebelum memasuki dunia kerja. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kasubdit Penyiapan Karir, Sahriyanti Saat Eshut MSI PhD, sekaligus membuka kegiatan Hasanuddin Career Center Program Batch 3. Sesi awal dari kegiatan ini yaitu pemberian materi, dengan judul How to Become an Outstanding Candidate on Job Interview, oleh Dinul Afdal selaku PGA Manajer PT Caron Pepan Indonesia. Dilanjutkan sesi tanya jawab antar peserta dan pemateri. Kegiatan ini dilanjutkan dengan materi kedua yang berjudul Personal Branding in Digital Era oleh Gali Arif Prayugo selaku Head HR Development Subdivision
PT Perkebunan Nusantara 14. Dilanjutkan sesi tanya jawab antar peserta dan pemateri. Dalam kegiatan ini, peserta diberi waktu untuk istirahat dan makan siang bersama. Dilanjutkan materi tips and trik pengerjaan TOEFL dan diakhiri dengan simulasi TOEFL test. Hari ini kita melakukan sebuah sharing ya, lebih kepada sharing session kami dari Caran Pokpan kepada adik-adik yang semester akhir dan alumni dari Unhas. Jadi kurang lebih materinya adalah bagaimana kita menghadapi interview sebelum kerja. Jadi pada saat kita interview itu kita harus persiapkan diri itu seperti apa, kemudian cara menghadapi interviewer itu seperti apa. Karena banyak kegagalan itu karena kita kurang persiapan atau kita tidak mengerti bagaimana hal-hal ataupun apa hal-hal yang harus kita siapkan dalam interview itu. Kemudian juga tadi saya menjelaskan sedikit masalah pada saat psikotes itu alat-alatnya seperti apa dan apa sih sebenarnya yang diukur dari psikotes itu. Nah dari materi ini saya berharap bahwa adik-adik semua teman-teman rekan-rekan alumni dan semester akhir di Unhas itu paham dan tahu gitu gimana sebenarnya kita harus mempersiapkan diri ketika kita melamar pekerjaan. Dan harapan saya dengan materi ini kemudian dari CDC Unhas itu akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk nantinya itu membantu para adik-adik kita atau rekan-rekan kita nanti para alumni semester akhir itu agar tidak kagok ataupun tidak kaku ataupun takut gitu ketika menghadapi ataupun nantinya melamar pekerjaan. Jadi sebenarnya materi yang dibawakan oleh saya itu ada terkait personal branding gitu. Jadi sebenarnya personal branding itu bagaimana kita membentuk branding atas diri kita sendiri yang diharapkan untuk market itu seperti apa gitu menilainya gitu. Jadi harapannya sebenarnya untuk anak-anak Unhas khususnya gitu kan, semoga personal branding ini bisa menjadi titiknya untuk dalam mencapai karirnya gitu. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai gitu dengan personal branding yang baik dan dibangun sesuai dengan sistematika yang baik. Dengan materi yang kami dapatkan tadi seperti materi personal branding, materi persiapan dalam wawancara kerja, sebelum melakukan wawancara kerja, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Salah satunya itu kita harus menyiapkan mental kita juga, harus memiliki pribadi yang lebih baik dan memiliki skill yang tentunya mendukung dalam pekerjaan yang akan kita lamar juga, dan harus membentuk personal branding yang memiliki kesan baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan saya berharap kedepannya itu materi-materi yang kami dapatkan bisa diterapkan, apalagi kami sebagai mahasiswa akhir. Oke, jadi Hasanuddin Career Program ini adalah program rutin daripada Career Center Universitas Hasanuddin yang ada di bawah pengelolaan Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir. Dan kegiatan ini kita laksanakan sebenarnya mengikuti dengan periode wisuda, karena tujuan kita adalah membekali ke mahasiswa tingkat akhir dan juga fresh graduator. Apa saja yang kita bekali sesungguhnya adalah persiapan dini terkait dunia kerja, misalnya bagaimana membuat CV yang baik, bagaimana tips and trik wawancara kerja. Nah, khusus untuk batch 3 ini kita itu mengangkat tema tentang personal branding dan juga bagaimana menjadi outstanding interviewer. Kemudian harapan kita sesungguhnya adalah mahasiswa dan fresh graduator terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena kegiatan pelatihan-pelatihan seperti ini tentu tidak didapatkan di dalam kelas. Jadi mahasiswa punya gambaran sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Career Center sendiri punya banyak program. Bedanya program Hasanuddin Career Program ini dengan program-program penyiapan karir yang lain adalah kalau di sini kita adakan ada tes TOEFL gratisnya. Jadi meskipun dia prediction, tetapi mahasiswa dan fresh graduate sudah punya bayangan bahwa sebenarnya posisi mereka di mana, sehingga punya kesempatan untuk bagaimana meningkatkan tes TOEFL mereka, kemampuan bahasa Inggris mereka, misalnya dengan kursus atau apa segala macam. Jadi semua free, gratis untuk mahasiswa. Dengan adanya kegiatan Hasanuddin Career Program Batch 3 ini, diharapkan dapat memberi peluang besar bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Andrea Ririn Karina, Muhammad Aslan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini.
Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.